Halo Scorpio Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Oktober 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil pesan-pesan yang menurut kamu memotivasi, bermanfaat untuk kamu pelajari di dalam kamu menjalankan aktivitas kamu selama seminggu ini ya. Dan perlu kamu ketahui bahwa energi dan pesan yang disampaikan juga bisa vice versa atau bolak-balik. Kalau tidak cocok dengan energi kamu, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik seseorang yang dealing sama kamu. Di sini bisa atasan kamu, pada kerja, pada bisnis, teman, anggota keluarga, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Oke, saya mulai dengan membacakan nama-nama kartunya. Saya agak heran juga ya, saya mau mulai membaca kartu Scorpio ini asik ada yang ribut dari luar gitu. Ya, sebelum saya membaca nggak ada yang ribut-ribut tuh gitu ya. Sepertinya banyak sekali gangguan ya bagi Scorpio ya di minggu ini. Ya, ada semacam kompetisi ya antara kamu dengan partner kerja. Orang-orang yang nggak senang sama kamu ini pengen menjatuhkan kamu atau menghilangkan eksistensi kamu. Ada beberapa di antara mereka ini nih mencari-cari kesalahan kamu atau celah gitu ya, dimana kamu yang disalahkan. Ya, kamu disalahkan tetapi tujuannya untuk menaikkan nilai yang menguntungkan dia gitu ya. Ya, kadang-kala ada semacam gitu ya. Orang memanfaatkan kita ya untuk menaikkan elektabilitasnya gitu ya, popularitasnya. Padahal caranya nggak bagus gitu. Nah, saya lihat ada beberapa di antara kamu yang terbentur masalah ekonomi ya, perekonomian, keuangan, atau karir ya. Ya, seperti menemui jalan buntu. Ya, terlalu banyak berkorban sehingga kamu yang dirugikan. Ya, ada juga beberapa di antara kamu yang mendapatkan tekanan nih dari lingkungan di mana kamu berada. Jadi itu yang membuat kamu khawatirnya luar biasa, takut gitu ya. Ada pikiran-pikiran negatif, ngerasa terisolasi ya, dikelilingi banyak musuh. Ya, ini kalau nggak hati-hati sewaktu-waktu bisa menghancurkan karir kamu ya. Ada juga beberapa di antara kamu sepertinya ini dealing dengan seperti perpisahan ya. Ada di sini death and rebirth. Death and rebirth di sini adalah berakhir. Ada akhir. Ada sesuatu yang pergi dari kamu, seseorang yang pergi. Ini bisa jadi anggota keluarga, ya, sanak saudara atau teman ya. Yang ini yang membuat kamu mungkin sedih. Ya. Ada beberapa di antara kamu di minggu ini ya akan memperoleh kabar, dimana kabar ini tidak menyenangkan nih, surprise, sesuatu yang mengejutkan. Ya, sepertinya sebelum-sebelumnya ya, untuk beberapa di antara kamu tidak menyangka bahwa orang-orang di sekitar kamu akan dengan tega ini untuk menekan kamu. Ya, dari sini kamu akan memperoleh kesadaran bahwa oh, aku sudah mengenali kamu sekarang, gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu akan memperoleh tekanan ini nih ya, pertentangan dengan orang-orang di sekitar kamu, bisa jadi atas tindakan atau perbuatan kamu di masa lalu. Jadi semacam kamu meninjau di minggu ini ya, oh, apa sih yang aku lakukan sehingga terjadi masalah seperti ini samaku. Ya, kamu mempelajari lagi apa perkataan kamu, apa yang kamu lakukan, apa aja ini ya, setiap perkataan yang bisa menyinggung orang lain. Ya, ada semacam pergeseran paradigma di sini ya, ke persepsi yang baru mengenai diri sendiri ataupun lingkungan di mana kamu berada. Ya, ini bagus banget ini. Kadang-kadang kan ketika ada masalah nih, kita belajar lagi ya kan, mengevaluasi diri.
ya, memperbaiki diri menjadi lebih baik. Misalnya ketika kita dihadapkan pada musibah atau orang-orang terdekat kita dapat musibah nih gitu ya. Ya, ada pelajaran yang kita petik dari sana. Pelajaran ini mengajarkan kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, yang lebih hati-hati, yang lebih penuh syukur ya atas berkat kehidupan yang diberikan oleh Allah pencipta semesta. Ya, ada Eight of Pentacles dan juga ada Nine of Swords. Iya, ada yang kehilangan nih beberapa di antara kamu ya. Bisa jadi kehilangan pekerjaan, seseorang yang kamu cintai, atau benda berharga tertentu ya. Ya, sudah. Inilah jalannya gitu ya. Kadangkala ya, kalau kita nggak kehilangan orang yang kita cintai, bisa jadi kita kehilangan benda berharga. Jadi benda berharga itu sebagai ganti nyawa, seperti itu ya. Jadi ini udah merupakan seperti jalannya ya, takdir gitu ya. Apa yang kita peroleh adalah hikmah, pesan yang disampaikan ya lewat situasi yang dealing dengan kita. Apa pesannya? Itulah sebenarnya yang dicoba disampaikan oleh semesta terhadap kita. Ya, intinya adalah kita mau belajar menjadi sosok yang lebih baik lagi, bijaksana, mau memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik. Bersyukur atas apa yang sudah dimiliki. Ya, ada Temperance, King of Cups, String, Knight of Wands, Ten of Pentacles, the Tower, the Devil, ada Four of Swords dan juga Two of Wands ya. Saya lihat ada beberapa di antara kamu ya. Ya, ini muncul lagi nih di Tower di sini. Wah, seperti ada ini ya, kesempatan nih ya. Ya, seperti ada celah. Ya, dimana kamu nggak aware. Ya, kamu larut di dalam rasa frustasi atau pikiran yang tidak positif di sini, seperti ada energi negatif ya yang memang mengelilingi kamu. Nah, kadang-kadang ya ada momen dimana energi negatif hinggap di kita gitu. Jadi ketika kita tidak waspada, disitulah kesempatan energi negatif tadi memunculkan suatu peristiwa atau masalah yang bisa merugikan diri kita. Nah, itu yang saya lihat di sini ya. Nah, ada beberapa di antara kamu, energi negatif ini muncul karena pengalaman yang pernah kamu alami sebelum-sebelumnya ya, kembali lagi kamu kenang di pikiran kamu ya, itu membuat kamu menjadi trauma, berpikir yang negatif terhadap orang-orang sekitar, marah gitu ya, emosionalan ya. Nah, justru ketika kamu mengingat momen ini lagi, kamu menarik energi negatif kembali gitu. Jadi ada karmic cycle, muncul lagi pola yang lama. Ketika muncul pola yang lama ini ditangkap oleh orang-orang toksik, orang-orang yang gak sepaham dengan kamu ya. Ketika ada kasus atau interaksi dengan orang-orang toksik ini nih gitu ya, nah ini menjadi kacau, jadi berantem, ribut, malah membuat kamu semakin terpuruk gitu ya. Jadi semakin lemah di energinya. Jadi auranya atau energi elektromagnetik yang tadinya itu bisa bersinar ya, energi positifnya itu mensinar, karena ini terlalu banyak tekanan, dia jadi sedikit aja. Nah, kalau sedikit aja begini energi positifnya ini sama dengan auranya sedikit. Kalau aura sedikit kurang atraktif ya, menarik rezeki juga kurang kan gitu, kurang power dia. Jadi usahakan di minggu ini untuk Scorpio menenangkan hati dan pikiran gitu ya. Coba dulu minta saran dari orang-orang sekitar kamu ya, dari orang tua, keluarga, saudara ya. Saya ngelihat ada bakalan orang-orang terdekat kamu yang akan memberikan kamu support moral ya, dukungan ya. Ini yang akan ngebantu kamu untuk berpikir lebih tenang ya. Ya, ada Temperance nih. Ya, ada akhir, pasti ada awal lagi. Ya, yang penting kita bisa belajar mengikhlaskan sesuatu yang merugikan diri kita. Ada
yang kehilangan, yang orang dicintai, atau kehilangan benda berharga, pekerjaan. Mungkin ada rahasia di balik itu, ada alasan di balik itu ya. Kalau saya ngelihat di sini ada semacam pelajaran atau semacam ya pesan nih yang diinginkan oleh semesta untuk kamu lebih berhati-hati, lebih dewasa, ya, lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi, gitu ya. Ada the devil ya, ya ada energi toksik nih, ada karmic cycle, ya. Artinya di sini ada semacam keterikatan kamu dengan karma. Karma itu nggak melulu negatif ya, ada yang positif. Tapi di sini saya ngelihat lebih ke negatifnya gitu ya. Muncul dia karma yang membuat kamu di sini menderita. Jadi untuk kamu yang mengalami ini, mungkin ada nih sikap, perbuatan kamu atau tindakan kamu di masa lampau yang harus kamu perubahi gitu ya. Dan ini mungkin seperti teguran atau pesan dari semesta. Hai Scorpio, di mana komitmenmu? Saya belum melihat kamu 100% berubah. Nah, kadang berubah habis itu balik lagi gitu ya kan. Jadi ya, ini seperti ketukan nih bagi Scorpio supaya lebih meningkatkan lagi nilai spiritualnya, pemahaman akan spiritual lagi. Saya ngelihat belum 100% di sini memahami nilai spiritual itu bagaimana. Ya, masih nanggung dia, makanya di sini the devilnya itu selalu muncul ya dari minggu ke minggu. Kalau nggak salah ini sering muncul nih. Ya, saya ngelihat ada beberapa di antara kamu bisa jadi dealing dengan Capricorn, di mana terjadi di sini ada konflik ya, ada masalah, tiba-tiba berantem gitu ya, ada semacam rahasia. Bisa jadi dengan Scorpio, Cancer, Pisces ya, ada juga dengan Sagittarius, Aries, Leo ya. Jadi ini menimbulkan ada keributan ya, konflik, suasana yang kurang adem ya. Kalau saya ngelihat ada semacam rahasia, ada tindakan-tindakan impulsif gitu ya, yang ada kecerobohan ya, dimana bisa jadi energi Sagittarius, Aries, Leo atau kamu sendiri ya di sini kurang berhati-hati di dalam mengambil keputusan atau mengelola keuangan, sehingga menimbulkan adanya masalah. Ada juga di sini bingung nih gimana dengan keuangan gitu ya. Sementara ada tanggung jawab, kebutuhan hidup ya. Ada seperti masalah kesehatan di sini, perayaan. Ya, ada perjalanan yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi, sementara keuangan diambang krisis. Ini yang membuat suasana di energi kamu dengan orang terdekat kamu ini nggak adem di minggu ini gitu ya. Jadi ada sesuatu situasi yang mendesak harus dipenuhi, sementara kondisi keuangan nggak dalam keadaan baik-baik aja. Ada juga beberapa di antara kamu yang melakukan perjalanan ya, tapi bisa jadi bukan kamu yang melakukan perjalanan, tapi seseorang yang dealing sama kamu yang melakukan perjalanan ya. Sebenarnya perjalanan ini nggak baik gitu ya, tapi dipaksa gitu, jalan terus gitu ya. Alhasil ini menimbulkan kerugian atau kehilangan. Jadi bisa jadi ini milik kamu ya. Jadi di minggu ini kalau kamu nggak yakin melakukan perjalanan atau mengeksekusi suatu project gitu ya, kalau kamu nggak yakin jangan dipaksakan gitu. Karena saya ngelihat energi toksiknya di sini besar banget gitu ya. Ya, kamu pengen jalan tapi kurang yakin ya, ada kendala-kendala gitu ya, jangan dipaksa. Atau karena kesehatan ya, jangan dipaksa juga ya. Sesuatu yang dealing dengan suasana hati kamu, dengan intuisi kamu, kalau tidak berkenan ya, kamu nggak ngerasa nyaman di sana, sepertinya kamu perlu mengurungkan waktu ya, karena ada energi toksik bisa jadi terjadi di sini, risiko yang merugikan kamu ya. Jadi ini perlu diperhatikan di minggu ini supaya kamu terhindar dari
masalah. Kalau ada seseorang yang dealing sama kamu kondisi kesehatan kurang baik, ini segera langsung dibawa berobat gitu ya. Jangan dibiar-biarin, karena saya nggak ini nih, bisa jadi karena masalah keuangan ya kan, ditunda-tunda, dibiar-biarin. Nah, alhasil bisa ini jadi fatal ya, kalau nggak segera dibawa ke rumah sakit gitu, atau dibawa berobat gitu ya. Ya, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diambil sisi positifnya saja ya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.